Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin salah satu cemilan yang sering dibeli kalau lagi keluar. Cemilan ini tuh rasanya tuh enak banget dan biasanya kalau beli tuh suka ngantri-ngantri ya, karena bikinnya kan lumayan lama tuh. Nah, kali ini aku mau bikin sendiri di rumah. Mau tahu apa aja bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya? Simak videonya sampai habis ya. Nah, pertama ini aku mau siapkan dulu untuk bahan isiannya atau sambelnya. Di sini ada 1 siung bawang putih dan 40 gram cabai rawit hijau. Jika tidak suka pedas boleh dikurangin ya, atau dicampur dengan cabai hijau besar. Kemudian ini ada 20 gram rebun kering yang sudah disangrai. Nah, ini 20 gram ditimbang setelah disangrai ya. Dan ini aku juga pakai kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Kemudian untuk cabai dan bawangnya ini mau aku rebus dulu ya. Ini sebelumnya aku sudah didihkan air. Cabenya ini mau direbus sampai matang, kurang lebih sekitar 5 menitan. Nah, ini setelah 5 menit, warnanya juga sudah mulai berubah ya. Kemudian matikan api kompor dan ini mau aku tiriskan kemudian dinginkan. Selanjutnya sembari nunggu cabenya dingin, ini aku mau haluskan dulu untuk rebonnya. Jadi ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya ini aku mau haluskan juga cabai yang tadi sudah direbus. Jadi untuk cabenya ini boleh menggunakan cabai merah juga ya, sesuai selera aja. Tapi kalau aku lebih suka menggunakan cabai hijau karena ada aroma khasnya gitu. Nah, dihaluskan sampai teksturnya seperti ini ya. Kemudian siapkan wadah. Lalu masukkan rebon sangrai yang tadi sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan juga cabai yang tadi sudah dihaluskan. Dan tambahkan juga 5 sendok makan kecap manis. Jadi untuk isiannya ini atau sambelnya ini bisa langsung di mix jadi satu seperti ini ya, supaya mempermudah dan mempercepat proses pemberian isiannya nanti ya. Tapi jika tidak ingin disatukan juga boleh ya. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Nah, ini setelah tercampur, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini aku mau siapkan 200 gram tepung tapioka. Pindahkan ke wadah yang agak besar, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini aku mau siapkan untuk bahan biang ya. Ini ada 100 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini ada 1 sendok teh bawang putih bubuk. Ini juga aku pakai 1 sendok teh penyedap rasa atau micin. Boleh diganti kaldu jamur ya. Selanjutnya ini ada 1 sendok teh juga garam halus. Kemudian ini ada 3 sendok makan minyak goreng. Dan 450 ml sampai 500 ml air ya. Kemudian langkah selanjutnya siapkan panci, masukkan tepung terigu ke dalam panci, kemudian tambahkan garam, tambahkan juga penyedap rasa, dan ini masukkan juga bawang putihnya, kemudian aduk rata. Nah, setelah tercampur bisa langsung tambahkan air.
Kemudian aduk rata lagi. Ini diaduk sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil ya. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian ini siap dimasak. Masak dengan api sedang cenderung kecil, dengan terus diaduk ya, supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini dimasak sampai tepungnya mengental dan matang ya. Ini setelah mengental sempurna seperti ini, kemudian matikan api kompornya dan tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk rata lagi. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian angkat dan langsung tuangkan ke dalam wadah yang berisi tepung tapioka. Kemudian aduk rata menggunakan spatula ya, karena ini masih dalam keadaan panas. Nah, setelah adonan mulai hangat, ini boleh diaduk menggunakan tangan ya. Jadi untuk tekstur adonannya itu sendiri memang lembek seperti ini ya. Mirip kalau kita lagi bikin pempek ikan. Nah, ini sebaiknya jangan ditambahkan tepung tapioka lagi ya, supaya nanti hasil pempek panggangnya itu empuk. Nah, ini sudah tercampur merata dan siap dibentuk. Kemudian siapkan sendok yang sudah dilumuri dengan tepung tapioka kering. Dan jangan lupa juga kedua telapak tangan kita juga dilumuri dengan tepung tapioka kering ya, supaya tidak lengket dalam membentuk pempeknya ya. Nah, cara ngebentuknya, ambil 1 sendok adonan, kemudian bulatkan dan pipihkan. Kemudian rapikan juga bagian pinggirnya. Untuk besar kecilnya disesuaikan sama selera masing-masing aja ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, jika ingin proses pembentukannya lebih cepat, bisa juga dengan cara dicetak ya. Jadi caranya, siapkan lembar kerja, kemudian taburi lembar kerja menggunakan tepung tapioka kering. Kemudian letakkan adonan di atasnya, lalu taburi juga tepung tapioka kering di atas adonan. Kemudian tekan-tekan dan pipihkan menggunakan rolling pin yang juga sudah dilumuri dengan tepung tapioka kering ya, supaya tidak lengket. Nah, setelah pipih dengan ketebalan yang diinginkan, kemudian siapkan gelas yang sudah dilumuri dengan tepung tapioka kering juga bagian mulutnya. Kemudian bisa langsung dicetak. Atau kalau punya ring cutter, boleh menggunakan ring cutter ya. Nah, ini dia hasilnya, lumayan rapi ya. Jadi jika dibentuknya menggunakan cetakan seperti ini, prosesnya bakalan jadi lebih cepat ya. Nah, bentuk atau cetak adonan sampai semua adonan habis. Nah, ini setelah semua adonan dicetak, jadinya sebanyak ini ya. Jadi ini walaupun ditumpuk tidak lengket ya, karena ini mau dipanggang semua. Selanjutnya ini bisa langsung aja dipanggang menggunakan teflon. Panggang pempek menggunakan api kecil ya, supaya matang merata sampai ke dalam. Dan jangan lupa untuk sering-sering dibolak-balik ya. Nah, ini untuk pertama kali membaliknya hati-hati banget ya, karena adonannya ini lembut banget dan lumayan lembek. Jadi kalau permukaannya belum keras,
Ini bentuknya bakalan jadi penyo-penyo kalau tidak hati-hati. Nah, dipanggang sampai matang ya, sampai permukaannya mulai sedikit kecoklatan seperti ini. Tuh kelihatan ya, ini sudah mulai mengembang dan menggembung. Dan permukaannya juga sudah mulai retak-retak. Ini tandanya sudah matang dan bisa diangkat. Nah, setelah diangkat, ini bisa langsung aja dibelah bagian tengahnya. Nah, supaya lebih mudah membelahnya, ini aku menggunakan gunting. Tuh, kelihatan ya, bagian dalamnya juga sudah matang sempurna. Kemudian, tambahkan isian sambal yang tadi sudah dibuat. Ulangi sampai semua pempeknya terisi dengan sambal ya. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai. Ini tuh aromanya wangi, khas banget aroma pempek panggang. Walaupun dipanggangnya cuma menggunakan teflon. Dan kalau bisa bikin sendiri, kenapa harus ngantri ya kan? Nah, buat semua yang udah nonton, jangan lupa cobain resepnya di rumah juga ya. Nah, sekarang aku mau cobain. Tuh kelihatan ya, dipegang aja ini tuh teksturnya tuh bener-bener empuk dan tidak keras sama sekali. Jadi ini walaupun tanpa ikan, ini tuh rasanya juga nggak kalah enak ya. Teksturnya kenyal, rasanya gurih, manis, pedes, dan cocok banget dijadikan cemilan di rumah ya. Nah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share videonya ke teman-teman yang lain. Nantikan juga resep-resep terbaru dari aku di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.